dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita diperkenankan untuk bisa kembali mengikuti ibadah kita dalam doa dan pemulihan. Tuhan kita sungguh baik, diizinkannya kita untuk melewati hari-hari, masa-masa sulit dan tetap memberikan kita kesehatan. Untuk itu mari kita nyatakan ucapan syukur kita melalui puji-pujian kita. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita mengangkat pujian dan menaikkan penyembahan kita bagi Tuhan, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Kita memulai ibadah pemulihan pada hari Selasa ini, mari kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melawat kita di dalam ibadah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang kami sembah, yang kami puja Tuhan, pada hari ini Bapa, kami memulai pada pemulihan kami di Yayasan Sola Gracia. Kiranya Tuhan mengurapi kami, semua pekerja-pekerja yang membuat bagian pada kebaktian ini Bapa, supaya kami merasakan kehadiran Tuhan. Juga Tuhan di dalam jemaat-jemaat kami yang juga menonton dan melihat kebaktian ini melalui online Bapa, supaya dia mendapatkan jambahan datangnya dari Tuhan kepada jemaat-jemaat kami Bapa. Tuhan Yesus, Engkau urapi kami semua Bapa, Engkau pulihkan semua Bapa, dan terkhusus di dalam hamba-Mu yang membawa firman Tuhan kepada kami semua, Engkau urapi dia, supaya firman Tuhan yang diucapkan melalui hamba-Mu ini Bapa, agar kami bisa menguatkan melalui firman yang didengar kami melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Bapa, ampuni kami atas segala dosa kami, supaya berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami serahkan kepada-Mu saja Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini kita masih bisa saling bertemu lewat ibadah kita, walaupun kita saling berjauhan di rumah saja, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Mari kita semua bangkit untuk memuji Tuhan. Kita menyerukan nama Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Kita
di atas segalanya, nama Yesus yang memenangkan kita, dan nama Yesus yang telah meluputkan kita dari maut. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk sungguh-sungguh lebih dan lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita ada, karena anugerah Tuhan. Kita ada karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. karang yang teguh.
benteng perlindungan kami Tuhan. Tak ada yang luput dari pandangan-Mu, semuanya Kau tahu, semua Kau izinkan terjadi, karena Kau terlalu mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Juru Selamat kami, terima kasih penuh pengorbanan-Mu Tuhan. Kau luar biasa, sangat luar biasa. Ya Raja, ya Aba, ya Bapa, kami rindu bersekutu dengan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya akan ada waktu yang baik yang akan Kau berikan, karena waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami begitu bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat hati kami, Kau melihat kerinduan kami Bapa. Betapa kami ingin bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya Kau buat baik, karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah pujian penyembahan kami Bapa. Terimalah Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Mari saudaraku, semua kita yang sudah memuji Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk segala kehidupan kami ya Bapa. Engkau telah memberi kami kesehatan ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan pada hari ini di dalam doa pemulihan ya Bapa. Kiranya Tuhan tetap melindungi kami. Begitu juga ya Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, Tuhan tetap melindungi kami. Walaupun kami Tuhan dapat beribadah pada hari ini Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi ya Tuhan terlebih dahulu Engkau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Ampunkan salah dosa kami ya Tuhan, agar doa-doa kami tidak terhalang Engkau mendengarkannya ya Bapa. Bapa dalam surga, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk pemerintah kami Tuhan tetap kokoh dan kuat. Engkau memberi roh takut akan Tuhan kepada pemerintahan kami ya Bapa. Roh hikmat dan kepintaran ya Tuhan Engkau memberikan kepada mereka, agar apapun Tuhan yang sudah mereka ditugaskan ya Tuhan untuk pemerintahan ini, mereka dapat menjalankannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk serbuan belalang di Amerika Latin ya Tuhan. Kiranya Engkau Allah Bapa yang dapat menghentikan dan menghancurkan segala belalang-belalang
pelahap yang ada di Amerika Latin ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pasien COVID ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau membela saudara kami ya Tuhan yang kena serangan COVID-19. Tidak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan untuk membela saudara-saudara kami ya Bapa, melalui dokter dan perawat-perawat dan melalui obat yang mereka makan ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, kami berdoa Bapa untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang dapat memulihkan perekonomian bangsa ya Bapa. Engkau Allah Bapa yang tahu ya Tuhan di dalam perekonomian saat pandemik ini ya Tuhan. Engkau Allah Bapa yang dapat mengokohkan perekonomian bangsa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau mendengar semua seruan doa-doa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah beri kepada kami. Terima kasih untuk berkat, terima kasih untuk
penyertaan-Mu, terima kasih untuk ujian yang harus kami hadapi dan percobaan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan tetap memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan untuk menghadapi segala cobaan yang datang kepada kami. Terima kasih untuk itu Bapa. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu untuk lebih menguatkan kami lagi. Tapi sebelumnya ampunkan salah dosa kami supaya jangan menjadi penghalang atas berkat yang Tuhan akan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Bunyinya demikian. Yesus mengutus murid-muridnya dan terangkat ke surga. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, bagaimanapun keadaannya saat ini, sekalipun kita tidak berkumpul bersama-sama, tetapi melalui YouTube ini kita dapat mendengar bersama-sama firman Tuhan. Kita dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ayat ini mengatakan bahwasanya Yesus memanggil murid-muridnya, lalu menyuruh mereka untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Berdasarkan ini, seorang yang bernama Fransiskus, dia berkata di dalam hatinya, jikalau memang Tuhan menyuruh untuk menginjil kepada segala makhluk, kenapa aku bukan memberitakan Injil kepada hewan-hewan, ternak-ternak yang ada di muka bumi ini? Kemudian dia pergi dan dia membawa jagung atau semacam makanan beras begitu. Kemudian dia serak, dan kemudian pada saat merpati itu datang, dan dia berkata, "Hei merpati yang baik, engkau dan aku, kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu begitu baik. Oleh karena itu kita harus bersuka cita." Kemudian dia pergi juga memberi makan ikan, dan dia juga menyampaikan berita itu kepada ikan-ikan yang ada di laut, atau yang ada di danau, atau yang ada di sungai. Satu kali dia diberitahu oleh seorang temannya, pastor dari satu desa, bahwa di desa itu ada perseteruan yang begitu hebat antara orang-orang yang tinggal di desa dengan seekor serigala. Serigala ini begitu marah kepada orang desa itu, di mana pasangannya mati terbunuh. Oleh karena itu, serigala ini begitu dendam kepada orang yang ada di desa. Jadi setiap orang yang tinggal di desa itu, di mana lahan mereka atau ladang mereka di tepi hutan, pasti dia ganggu atau dia serang. Kemudian pada saat Fransiskus datang ke desa itu, kemudian semua masyarakat berkumpul dan meminta tolong kepadanya, karena mereka tahu bahwasanya Fransiskus ini selalu menginjili makhluk-makhluk termasuk hewan. Oleh karena itu mereka meminta tolong supaya mereka supaya Fransiskus menyampaikan kepada serigala itu, supaya serigala itu jangan lagi marah kepada mereka. Artinya mereka mau berdamai. Kemudian pada saat Fransiskus bertanya, siapa yang mau ikut bersama saya ke hutan itu? Semua mau ikut. Begitu juga dengan hamba Tuhan yang satu itu, seorang pastor. Mereka pun berjalan pada hari yang sudah ditentukan. Tetapi di tengah jalan, sebagian dari mereka itu merasa ketakutan dan mereka kembali.
pulang ke rumahnya. Sesudah 3/4 jalan juga begitu. Mereka itu pulang ke rumahnya. Dan menjelang masuk ke perbatasan hutan itu, sang pastor yang satu orang berkata, aku juga merasa takut kawan, aku juga pulang. Kemudian pastor itu pulang dan Fransiskus hanya tinggal sendiri. Begitu dia sampai di hutan itu dan melihat serigala itu mau marah dan mau menyerang dia. Kemudian dia berkata, tenang dulu, jangan marah. Aku datang membawa kabar baik. Aku datang membawa kabar baik. Kita tidak tahu apakah dia mengerti dengan bahasa hewan, tapi itulah yang dikatakan. Lama-lama serigala itu tidak marah lagi dan dia mulai mendekat dan dia mulai mengulurkan kaki kanannya yang bagian depan, dan Fransiskus mengerti, lantas dia memberikan tangannya untuk bersalaman. Kemudian Fransiskus dengan bahasa yang dimengerti oleh serigala itu, dia memberitahu bahwasanya orang-orang di desa mau berdamai dengannya. Kemudian terjadilah kesepakatan dan akhirnya Fransiskus bersama dengan serigala itu pulang ke rumah, pulang ke desa, dan di balai desa orang sudah pada berkumpul. Pada saat mereka berkumpul terjadilah perdamaian dan kemudian diadakan pembagian tugas bahwasanya serigala itu tidak diizinkan lagi pergi ke hutan, tetapi dia tinggal di desa itu dan setiap rumah berganti-ganti memberi makanan. Bapak Ibu yang terkasih, ini pada tahun 1800-an. Nggak tahu apakah ada sekarang orang yang bekerja untuk segala makhluk. Tapi kita berbicara pada hari ini bahwasanya Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, meminta murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa yang belum pernah mendengar tentang Kristus. Oleh karena itu dia berkata, beritakanlah kabar baik ini kepada setiap orang, bahwasanya Yesus sudah membayar hukuman, sudah membayar dosa, membayar hutang semua orang berdosa sampai dengan lunas di Bukit Golgota. Engkau harus menjadi saksiku, itu yang dia katakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah terpikir dalam pikiran kita takut untuk mengadakan penginjilan? Saya sendiri secara pribadi dulu sangat-sangat ketakutan sekali. Tetapi setelah saya belajar dan pada saat ada ibadah dan pendeta itu mengatakan bahwasanya siapa yang mendapatkan urapan gempa seperti yang didapatkan oleh Nabi Elia pada saat dia ada di Gunung Horeb, dia merasakan ada gempa, itu artinya kita diizinkan Tuhan atau disuruh Tuhan untuk menginjil, dan rasa takut kita itu semuanya akan hilang. Dan sejak itu saya tidak takut lagi. Bapak Ibu yang terkasih, kita tidak perlu takut untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, karena pada saat kita mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, iman kita akan bertumbuh, sehingga kita akan dimampukan oleh Roh Kudus, kita akan dikuatkan, kita akan berani dan akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian di sini dikatakan bahwasanya setiap orang yang mau mendengar, menerima Yesus menjadi juru selamatnya, itu akan selamat. Tapi ada yang mengatakan juga bahwasanya dengan air baptisan orang itu akan selamat. Tapi di sini dikatakan bahwasanya bukan air baptisan yang membuat orang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi anugerah Allah yang diberikannya kepada setiap orang yang percaya oleh iman. Oleh imannya kepada Kristus. Karena kita anugerah itu adalah hadiah keselamatan itu. Respon Yesus pada saat dia ada di gantungan, waktu saat dia digantung di salib. Responnya kepada seorang penjahat yang mengatakan bahwasanya, Guru, kalau engkau nanti ada di surga, jangan lupa kepadaku. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Janji yang begitu indah, Bapak Ibu.
Jadi bukan berarti kita harus dibaptis dulu baru kita selamat, baru kita bisa masuk ke Firdaus. Buktinya seorang yang jahat, tapi pada saat dia mau mati itu, pada saat dia sudah ada di salib dan dia akan menjalani kematian, dia masih berkata dan dia imannya mengatakan bahwasanya jikalau dia berkata kepada Yesus, Yesus akan menyelamatkan dia, dan itu benar-benar terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, yang tidak percaya mereka akan dihukum. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Dalam nats ini, Yesus mengatakan bahwasanya setiap orang yang menyampaikan firman Tuhan, yang memberitakan Injil, yang membawa kabar baik, harus disertai oleh tanda-tanda. Jadi inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Sama dengan tema kita pada hari ini, tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Ada beberapa yang disampaikan, yaitu nomor 1, bahwasanya tanda-tanda itu, pertama, bahwasanya mereka itu berbahasa bahasa baru. Misalnya selama ini mereka memakai bahasa, misalnya bahasa Indonesia, tapi tiba-tiba dia berbahasa Jepang, atau dia berbahasa Jawa, tiba-tiba dia berbahasa Padang. Itu yang berbahasa baru. Tetapi ada juga yang berbahasa roh. Ini dapat kita lihat di Kisah 2 ayat 4. Yang bunyinya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, mulut kita akan mengeluarkan kata-kata, tapi kata-kata itu yang dituntun oleh Roh Kudus. Jadi itu adalah termasuk tanda-tanda orang yang percaya. Jadi kalau kita di dalam berbahasa baru, kenapa kita mesti berbahasa roh? Ada yang bertanya, apa gunanya berbahasa roh? Karena firman Tuhan mengatakan, ada saatnya nanti bahasa roh itu tidak ada gunanya. Nubuatan itu juga tidak ada gunanya. Tetapi Bapak Ibu, waktu kita belajar sekarang, bahwasanya kita tahu dengan berbahasa roh, kita bisa mengusir setan, dan bahasa itu tidak akan dimengerti oleh setan. Kemudian yang kedua, yang dikatakan bahwasanya tanda-tanda yang menyertai orang percaya adalah orang itu mengusir setan, dan pada saat itu juga setan itu pergi. Karena mereka, murid-murid yang percaya itu, sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Dalam Matius 10 ayat 1, dan juga di Markus 3 ayat 14-15, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit yang ada dan kelemahan yang ada di tubuh orang lain. Jadi semestinya pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, oleh sebab itu kita di Sola Gracia selalu ditetapkan, sebelum kita mengadakan pelayanan pengusiran setan, sebelum kita mengadakan pelayanan untuk pelepasan, kita harus menyampaikan firman Tuhan lebih dahulu. Dan diharapkan setiap orang yang mendengar itu mengerti akan firman Tuhan dan mau menerima Yesus menjadi juru selamatnya. Dan setelah itu kita akan mengadakan pelepasan. Tuhan akan memberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Kemudian yang ketiga, dikatakan di sini bahwasanya dari beberapa hal itu hanya satu yang tidak terlalu ditekankan, yaitu ketika dia meminum racun ataupun racun maut, mereka tidak akan binasa. Tetapi yang berikutnya dikatakan bahwasanya pada saat mereka itu menumpangkan tangan kepada orang sakit, dan orang sakit itu sembuh dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kita punya saat ini, apa yang sudah kita miliki saat ini, pegang teguh dan pertahankan, yaitu dengan mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan.
Kita percaya kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan akan memberikan kepada kita karunia-karunia. Karunia yang diberikan Tuhan itu bukan hanya kepada mereka, murid-murid Yesus pada saat Yesus naik ke surga. Tidak, Bapak Ibu. Sampai saat ini juga Yesus menyertai kita. Karena dia sudah berjanji di dalam Matius 28 ayat 20. Kemudian Yesus juga memberikan kuasa pada saat-saat tertentu. Seperti apa yang dilakukannya terhadap Paulus. Di mana Paulus pada waktu itu dipatok oleh ular. Ular yang sangat-sangat berbisa. Semua orang yang ada di sekitar itu mengatakan dia pasti akan mati. Tidak akan mungkin tertolong. Tetapi ternyata Rasul Paulus pada waktu itu selamat karena Tuhan memberikan kepadanya kuasa. Itu dapat kita lihat di Kisah 28 ayat yang kelima, bunyinya demikian. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Jadi berarti Paulus itu selamat. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat kita mengadakan pengusiran setan, pada saat kita bertemu dengan maut, kita pasti diberi kuasa oleh Tuhan. Pada saat kami mengadakan penginjilan ke India, ada satu orang yang pria yang masih muda tapi dia sudah berumah tangga. Dia seperti memaksa saya untuk membawa dia ke Indonesia. Tapi saya katakan ini tidak ada jalur karena dia bukan seorang pendeta. Kemudian dia marah dan dia mengancam mau membunuh saya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan akan memberikan jalan kepada kita supaya kita terbebas daripada kematian. Sekalipun dia sudah mengancam, awas engkau nanti kalau lewat dari sini, engkau tidak boleh lagi datang kemari, atau segala macam ancaman yang dia buat. Tetapi kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan punya cara untuk melindungi kita. Manifestasi rohani tetap berlangsung. Tidak hanya pada saat kenaikan daripada Yesus Kristus, tetapi juga manifestasi itu terus berlangsung sampai dengan saat ini. Kita melihat pada saat kita mengadakan pelayanan di Sola Gracia, banyak dari jemaat Tuhan yang dilayani yang memperlihatkan manifestasi. Mereka berjalan seperti ular. Mereka mengejek-ngejek, mengeluarkan lidahnya. Berbagai macam cara manifestasi yang mereka lakukan. Tetapi Tuhan juga memberikan kepada kita manifestasi. Tuhan juga memberikan kepada kita karunia-karunia yang istimewa. Sehingga kita dalam sekalika berkata, keluar engkau setan, dan setan itu pergi. Keluar engkau, tinggalkan orang ini. Orang ini adalah milik Kristus. Hanya Kristus yang berkuasa di dalam dirinya. Bapak Ibu yang terkasih, begitu banyak yang kita hadapi. Saya percaya kita semua sekarang sudah rindu untuk melayani. Banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bertelepon menanyakan kapan kita mulai ibadah. Hati saya sendiri sangat rindu untuk bersama-sama mengadakan ibadah, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama. Bukan tidak bisa kita berdoa, bukan tidak bisa kita memuji dan menyembah Tuhan sendiri. Kalau saat ini seperti yang saya katakan pada Selasa yang lalu, 4 kali dalam satu hari saya berdoa, setiap berdoa 1 jam. Jam 6 pagi, jam 11 siang sampai jam 12. Kemudian malam jam 9 sampai jam 10. Yang keempat jam 3 sampai jam 4. Kadang-kadang lebih dari 1 jam. Karena perlu juga kita tambah dengan kebutuhan dari organisasi kita. Kebutuhan dari pelayanan kita. Kebutuhan daripada keluarga kita. Kita juga tidak lepas daripada ujian dan cobaan. Harus kita bawa semuanya di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu yang terkasih,
di dalam kita menjalankan tugas-tugas kita sebagaimana yang disuruh oleh Kristus, Yesus menyuruh kita tidak hanya memberitakan Injil, tetapi kita harus juga membawa kerajaan Allah kepada orang itu. Bagaimanakah caranya kerajaan Allah itu dibawa? Yaitu dengan mengusir setan dan dengan menyembuhkan mereka yang sakit, mengeluarkan mereka dari permasalahan mereka. Itulah tandanya kita sudah membawa kerajaan Allah. Pernah juga ada yang bertanya kepada saya, ini Yayasan Sola Gratia, visi dan misinya adalah berdoa. Apa hubungannya berdoa? Mengajak setiap orang berdoa. Apa hubungannya dengan pelepasan? Pelepasan adalah untuk mengusir roh-roh jahat. Saya katakan bahwasanya di dalam kita mengusir setan juga, kita harus berdoa. Sudah termasuk berdoa. Dan juga kita disuruh oleh Tuhan untuk membawa kerajaan Allah kepada orang. Pada saat kita mengusir setan, dari satu orang, kita sudah membawa kerajaan Allah kepada orang itu. Atau barangkali kita berdoa untuk satu lahan, atau satu rumah, di mana rumah itu sering diganggu oleh kuasa-kuasa gelap, dan kita mengusir kuasa gelap itu, dan dengan demikian kita sudah membawa kerajaan Allah ke rumah orang itu, atau ke lahan, di mana orang itu bertani, atau melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanda-tanda ini adalah yang dikatakan tanda-tanda yang menyertai orang percaya, tidak hanya diberikan kepada hamba-hamba Tuhan zaman dulu, yang pada saat mereka itu menyaksikan kenaikan daripada Yesus, yang langsung menerima pesan itu. Tetapi tanda-tanda itu akan kita terima setiap orang yang percaya dan setiap orang yang mengimani bahwasanya itu akan dia terima. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang percaya. Bagaimanakah orang yang percaya itu? Kita percaya bahwa Yesus itu sudah mati. Kita tidak melihatnya, tapi iman kita mengatakan. Bagaimana dengan Abraham? Pada saat dia disuruh untuk membawa anaknya sebagai pengorbanan ke bukit, dia jalankan. Karena imannya mengatakan bahwasanya Tuhan sudah berjanji. Tuhan itu sudah berjanji kepadanya, keturunanmu nanti akan seperti bintang di langit, seperti pasir yang ada di tepi laut. Dan engkau akan kuberkati. Dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Mengutuk engkau akan dikutuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang dikatakan orang, kita jangan sampai mengutuk keturunan Abraham. Kita memberkati semua keturunan Abraham. Ada yang mengatakan kepada saya begini, kita sebaiknya memberkati Israel. Oleh sebab itu pada saat saya ke Israel, saya tidak ingat, mungkin itu 15 tahun yang lalu, lewat barangkali. Kemudian saya mengambil uang dan saya memberikan kepada hamba Tuhan yang ada di sana. Ini persembahan saya. Kemudian dia tanya, apakah yang harus kami doakan untuk saudara? Saya katakan, saya mohon supaya didoakan pelayanan saya. Tuhan akan mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam pelayanan saya. Puji Tuhan. Kembali dari sana, saya mendapat hadiah yang cukup untuk mendirikan bangunan-bangunan yang ada di Taman Doa. Itu saya percaya bahwasanya dengan memberkati Israel, kita juga akan diberkati secara luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita disuruh untuk mengabarkan Injil
kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Atau barangkali mereka sudah mengenal tetapi imannya belum bertumbuh. Dan dengan begitu kita sudah memenangkan satu jiwa. Jika tanda-tanda ini kurang berkembang di dalam satu gereja, itu bukan berarti Tuhan tidak menepati janjinya. Yesus tidak menepati janjinya seperti yang dia katakan. Aku akan menyertai engkau sampai dengan kesudahan akhir zaman. Tetapi kalau hal ini tidak berkembang dalam satu gereja, itu berarti orangnya itu sendiri yang tidak mengikuti seperti apa yang Tuhan suruh. Jadi bagi kita yang sudah menjalankan ini dan kita sudah percaya bahwasanya Tuhan akan memakai kita, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya dan kita katakan, aku adalah orang percaya dan tanda-tanda ini akan menyertai aku. Sehingga pada saat aku mengadakan penginjilan, pada saat aku menyampaikan firman Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan aku akan membawa kerajaan Allah kepada orang itu. Aku akan membawa kerajaan Allah kepada desa itu atau kepada satu lahan tertentu. Kemudian yang terakhir, dia katakan bahwasanya jikalau engkau percaya, engkau akan menerimanya. Bapak Ibu yang terkasih, bagi kita yang sudah menerima Yesus menjadi juru selamat kita, dan kita yang sudah melakukan tugas-tugas kita di dalam mengadakan pengusiran setan, kemudian kita juga sudah melakukan doa penyembuhan dalam nama Yesus pada saat kita menopangkan tangan. Oleh karena itu, jikalau ada orang yang melarang untuk menopangkan tangan, kita pegang dari firman Tuhan. Karena dia katakan, orang ini mempunyai tanda-tanda seperti ini. Bahwasanya mereka itu meminum racun maut, mereka tidak akan mati. Dan pada saat mereka itu mengusir setan, maka setan itu akan pergi. Dan pada saat mereka menopangkan tangannya kepada orang sakit, maka orang itu akan sembuh di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita mencari. Bersama-sama kita terus mengejar supaya karunia ini diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya kita untuk mendapatkan karunia ini? Yaitu kita lebih banyak lagi menyembah Tuhan. Perbanyak penyembahan kepada Tuhan dengan khusyuk. Kemudian perbanyak kita membaca firman, karena pada saat kita membaca firman itu, rema itu akan masuk dalam hati kita. Kemudian Tuhan akan berbicara kepada kita. Kemudian kita usahakan supaya kita peka mendengar suara Tuhan. Dan kemudian kita lakukan semuanya apa yang ada di dalam firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan mengatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kita jangan balas kejahatan itu dengan kejahatan. Sekalipun kita merasa bahwa kita sudah dibully oleh orang, kita merasa kita sudah difitnah atau dihina oleh orang, tapi kita jangan membalasnya. Apa yang harus kita lakukan adalah berkati setiap orang. Sekalipun orang itu menghina kita, sekalipun orang itu menolak kita, menolak Yesus, pada saat mereka itu menolak kita dan kita menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan, kami sudah diundang ke satu tempat, tetapi besok kami mau berangkat, kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi tiba-tiba mereka nelpon, tidak jadi, maaf ya, belum bisa diterima. Tuhan, kami merasa sedih, tetapi Tuhan katakan, jangan sedih anakku. Mereka itu bukan menolak engkau, tetapi menolak aku. Itu yang dikatakan Yesus. Kita semakin merasa terpukul karena Yesus mengatakan begitu. Tapi Bapak Ibu, kita berdoa terus sampai akhirnya satu saat mereka itu akan kembali mengundang kita untuk menyampaikan firman Tuhan.
Diberkatilah kita semuanya orang yang percaya, karena Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kalau kita percaya, kita dibaptis, dan kita percaya, dan iman kita mengikuti Yesus. Kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Yesus kita bersama-sama mengatakan amin. Kita berdoa. Kami sudah belajar Tuhan bagaimana tanda-tanda orang yang bagaimana tanda-tanda yang menyertai orang percaya, sehingga mereka itu dapat mengusir setan dalam nama-Mu, sehingga semua orang percaya itu dapat menopangkan tangannya dan orang sakit itu jadi sembuh. Juga Tuhan, mereka dapat melakukan yang lain-lain, pengusiran setan, dan juga melakukan Tuhan, sekalipun mereka meminum racun, tapi mereka tidak akan mati, karena Tuhan sudah memberikan karunia khusus kepada orang-orang percaya. Tuhan, mampukan kami untuk menjalankan tugas yang Kau berikan. Mampukan kami Bapa, dan sekarang ini pada saat COVID-19 kami tidak dapat melakukannya secara langsung, tetapi puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami dapat melakukannya melalui telepon. Dan jika ada orang yang menelepon bahwasanya ada yang kerasukan, kami dapat melayani mereka, dan kami dapat melakukan Tuhan tugas yang Engkau berikan itu. Kerajaan Allah itu kami bawa kepada mereka. Mampukan kami semuanya Tuhan. Ada lebih kurang 100 orang pengerja yang ada di Sola Grazia, sekalipun tidak bertemu langsung tatap muka. Tetapi jikalau Engkau mau memberikan kuasa itu Tuhan, kuasa itu akan berjalan pada saat kami melakukan pelepasan itu melalui telepon. Urapi kami semuanya Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau, termulialah Engkau. Kami tidak tahu kapan COVID-19 ini akan berlalu, tetapi kami serahkan seluruhnya di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami. Engkau akan melepaskan kami dari hal-hal yang tidak baik. Kami pegang teguh dan kami imani Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Bahwa Engkau akan mengirim malaikat-Mu Tuhan untuk menatang dan melindungi kami. Sekalipun 1000 rebah di sisi kami, 10.000 rebah di kanan kami, kami tidak akan kena apa-apa, karena Engkau tetap melindungi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam ibadah kita selanjutnya.